Jadi dari pagi kita sudah belajar bagaimana kita ini memiliki hati yang menyembah Tuhan. Orang yang hatinya menyembah Tuhan akan hidup benar dan dia bisa mewariskan hal-hal yang mulia kepada orang-orang yang dia pimpin. Mewariskan iman, mewariskan hidup yang benar kepada anak cucunya akan menghasilkan generasi yang hebat. Dan orang yang menyembah Tuhan, dia tidak ingin menjadi tokoh utama di dalam hidup ini, dalam pelayanan, dalam banyak hal. Orang yang hatinya menyembah Tuhan akan menjadikan Tuhan sebagai tokoh utama di dalam hidupnya. Kita akan melihat kehidupan seorang yang mungkin tidak terlalu populer di dalam pembicaraan orang-orang Kristen. Tetapi kita akan melihat orang ini adalah orang yang sebetulnya luar biasa. Mungkin dia ini hanya tokoh figuran di dalam kitab yang menceritakan tentang kehidupan orang lain. Tetapi ternyata tokoh figuran atau tokoh ini ya menjadi orang yang berperan penting untuk menolong si tokoh utama ini jadi orang hebat. Kita akan melihat kehidupan Mordekai dalam Ester pasal yang keempat ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata begini. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Amin. Kitab Ester ini kitab yang unik, tidak menyebutkan nama Tuhan sama sekali dalam kitab ini. Tetapi kitab ini menceritakan karya Tuhan yang luar biasa. Membalikkan sebuah keadaan yang berbahaya bagi umat Tuhan menjadi sebuah kemenangan yang gilang gemilang. Oke, saudara, kita akan melihat bahwa Abraham itu leluhur orang Israel, itu punya anak yang bernama Ishak. Coba katakan Ishak. Ya, anak dari permaisurinya namanya Ishak. Kalau dari selirnya ada yang namanya Ismail, ada yang namanya Sheba, Dedan dari selir yang lain. Nah, putra mahkotanya adalah Ishak. Lalu Ishak ini punya dua anak kembar, namanya Esau dan Yakub. Ya, Esau ini melahirkan bangsa Edom, bangsa Amalek dan yang lain-lain. Yakub melahirkan bangsa Israel. Ya. Nah, saudara, bangsa Amalek, keturunan Esau ini secara turun-temurun membenci bangsa Israel. Niat hati mereka adalah memusnahkan orang Israel dari dunia dan kemudian menguasai wilayahnya. Kenapa bisa begini? Yang sulung sebetulnya adalah Esau. Tapi Esau ini dia tidak menghargai hak kesulungan. Sedangkan adiknya yang bernama Yakub, dia tergila-gila pada hak kesulungan. Hak kesulungan itu isinya apa? 1, garis kenabian. 2, garis raja. 3, bicara soal harta dan kekayaan. Esau ini memandang rendah hak kesulungan meskipun dia yang punya hak kesulungan itu. Sedangkan Yakub adiknya, ini lahirnya cuma beda menit aja sama kakaknya. Yakub adiknya ini pengen sekali jadi anak sulung. Dia pengen mendapatkan hak kesulungan itu. Kenapa? Ada berkat Tuhan di situ. Garis kepemimpinan, garis kenabian ada di sini. Nah, Yakub pernah memanfaatkan kelemahan Esau. Ketika dia masak kacang merah, Esau pulang, dia berkata, "Dek, minta ya, pulang dari berburu kan capek dari padang, lapar, haus, ya pengen makan makanan enak. Minta ya, nggak boleh, enak aja minta, beli." Wah, loh, ini koko gak bawa dompet itu gimana? Lah, bawa HP nggak aku? Bawa, pakai QRIS, kan bisa. Ya, tapi ternyata Yakub gak mengatakan hal itu. Dia berkata, bayar dengan hak kesulunganmu. Esau memandang rendah hak itu. Terus kemudian, ya sudah, deal ya, deal nih, bayar pakai hak kesulungan. Nah, ini makanan yang paling mahal di sepanjang sejarah. Semangkok kacang merah itu dibayar dengan semua harta miliknya Esau. Bahkan berkat-berkat yang untuk keturunannya semua diambil, dikasih ke Yakub. Jadilah Yakub yang punya hak kesulungan itu. Nah, Esau ini nggak terima waktu bapaknya Ishak mau bagi warisan. Ya, dipanggil, "Nak, sini papa mau kasih warisan. Kamu pergi berburu, masak masakan kesukaan papa, nanti bapak bagi warisan ya." "Oh, siapa?" Nah, Esau nakal. Dia tidak kasih tahu bapaknya bahwa Yakub yang berhak atas warisan itu. Papanya mau kasih semua saham, semua harta yang dia punya. Harusnya dia jujur, dia berkata, "Itu sudah jadi milik adik, miliknya Titi, miliknya Nyo ini Yakub." Gitu ya.
bukan milik saya lagi, Pak, sudah saya jual sama dia. Tapi Esau nggak jujur, dia pelan-pelan, dia pergi sendiri, dia cari binatang buruan, diem-diem mau ambil apa yang harusnya sudah jadi milik Yakub. Yakub ini nggak pernah tipu Esau, Yakub ini tipu papanya. Karena Yakub melihat, loh ini kok curang, itu kan sudah punya saya, kenapa mau dia ambil? Zaman dulu kalau raja bagi berkat lisan diucapkan. Ya belum ada notaris tapi dicatat sama orang dalam sejarah. Ya, saudara lihat apa yang terjadi? Buaya dikadalin, adiknya lebih pintar dari kakaknya, betul nggak? Nggak bisa dikadalin. Singkat cerita, oleh bantuan maminya, maka Yakub menyamar pura-pura jadi Esau. Ya, tangannya dikasih kulit domba, dombanya dimasak, ya, domba kambing itu dimasak, terus kemudian kulitnya itu dibalutkan ke tangannya, pakai baju kakaknya, dari lemari diambil. Wah, satu-satunya bahayanya apa? Suaranya nggak bisa berubah, betul? Ya kan? Ya, Ishaknya buta. Pak, siapa itu? Aku Esau. Gak mungkin suaranya suara Yakub. Sini kamu. Diraba-raba begini. Oh iya. Oh baunya bau Esau. Ya. Karena pakai baju kokonya. Oke. Singkat cerita berkat diberikan. Esau meraung-raung ketika tahu adiknya berhasil ambil berkat itu. Nah saudara, Esau ini turun-temurun ya. Keturunannya benci sama orang Israel. Mereka berpikir bahwa merekalah yang berhak atas wilayah itu. Maka turun-temurun, meskipun nantinya Esau ini pernah bersumpah dia pengen bunuh adiknya. Enggak jadi, sudah tua-tua, udahlah berdamai, sudah peluk-pelukan, ya sudah baik. Tapi apa yang diceritakan kepada anak cucunya terlanjur masuk ke hati mereka. Jadi keturunannya Esau itu turun-temurun benci banget sama yang namanya Israel. Mereka pengen musnahkan Israel dari peta dunia dan kemudian memiliki wilayahnya. Nah saudara, Musa mengatakan bahwa Abraham itu ya atasnya lagi kan. Abraham mengalahkan seluruh daerah orang Amalek. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, pada zaman Musa menulis kitab ini, daerah yang ditaklukkan oleh Abraham itu nantinya dimiliki oleh Amalek, gitu ya saudara ya. Tulisan ini bukan berarti bahwa di zamannya Abraham itu sudah ada Amalek, tidak. Amalek ini cucunya Esau. Ya, ini coba ya lihat Kejadian pasal 14 ayat 7. Sesudah itu baliklah mereka sampai ke En-Mispat yakni Kadesh dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Maksudnya apa? Daerah itu di zaman Abraham itu namanya En-Mispat. Lalu di zamannya Musa itu jadi daerahnya orang Amalek. Ya kadang-kadang kalau orang baca firman Tuhan di bagian ini bingung. Loh katanya Amalek itu cucunya Abraham. Ya toh? Lah kok di zamannya Abraham kok sudah ada? Nah ini saya kasih tahu supaya Anda nggak bingung ya. Contoh misalnya begini, misalnya Om Gunawan ini kan hidupnya di zaman ini ya. Nah orang bilang di sini alamatnya jalan apa? Apa? MT Haryono nomor 844. Oke. MT Haryono 844 itu adalah milik Gereja Petra. Ya toh? Tapi dituliskan bahwa misalnya leluhurnya Om Gunawan, misalnya namanya siapa gitu ya. Itu dituliskan pada zaman itu ya. Jadi misalnya gimana ya cara ngomong gampangnya biar nggak sulit ya. Gini loh. Misalnya Om Haryono sampai Om Gunawan itu punya nenek moyang gitu ya. Terus kemudian dikatakan pokoknya MT Haryono 844 itu dimiliki oleh keturunan daripada nenek moyangnya Om Gunawan itu ya. Jadi di masa Abraham tempat itu namanya En-Mispat. Di masanya Musa itu namanya daerah orang Amalek. Jadi jangan bingung dan berpikir bahwa Amalek itu bukan cucunya Esau. Oke, ini bukan yang paling penting, langsung ya. Nah saudara, aneka kejahatan orang Amalek terhadap Israel apa? Turun-temurun benci banget. Yang pertama perang di Rafidim. Ingat ya, orang Israel diperbudak di Mesir, zamannya Yakub masuk ke sana sampai di zamannya Musa, 400-an tahun diperbudak. Lalu Tuhan membebaskan mereka ya pakai tangannya Musa, dipimpin nyebrang Laut Merah sampai di daerah namanya Rafidim. Coba katakan Rafidim.
Nah nih, Keluaran 17 ayat 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Jadi dalam keadaan bangsa budak, nggak punya kekuatan militer, capek habis dikejar-kejar Firaun, baru nyebrang Laut Merah, mereka menghadapi siapa? Bangsa Amalek. Karena dipikir begini, wah ini pas lemah-lemahnya ini, musnahkan saja. Pokoknya area itu nanti punya orang Amalek. Nah saudara, mereka adalah bangsa pertama setelah Israel menyeberang Laut Merah yang datang untuk berniat memusnahkan Israel. Ya, pada waktu itulah nanti Musa ditemani Harun dan Hur. Waktu ngangkat tangan begini, Israelnya menang. Kalau tangannya capek turun, Israel terdesak oleh Amalek. Maka Harun dan Hur tuh kasih batu, Musa duduk, tangannya dipegangin supaya tangannya terangkat terus dari pagi sampai sore sehingga Israel menang. Nah saudara, itulah sebabnya Bileam, ya Bileam tahu ya, itu juga nabi tapi juga profesinya dukun juga. Jadi namanya bikun ya, nabi dan dukun ya. Sabtu, Sabat jadi nabi, hari lain jadi dukun. Bileam ketika diupah orang Moab untuk mengutuki Israel, dia berkata apa? Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannya lah sanjaknya, katanya, yang pertama di antara bangsa-bangsa, maksudnya yang mau menyerang Israel, yang mau memusnahkan, yang memusuhi adalah Amalek. Tapi akhirnya Amalek sendiri yang binasa atau habis total. Nih, Kejadian 36, inilah keturunan Esau, bapak orang Edom di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya siapa tuh? Ada Elifas. Nah Elifas nanti punya gundik namanya Timna, dia melahirkan Amalek. Bagi Elifas itu jelas garis keturunan Esau ya. Nah makanya dalam kitab Ulangan pasal 25 Musa berpesan apa kepada Israel? Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Kamu didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah. Pada barisan belakangmu dihantam mereka sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit, janganlah lupa. Jadi intinya begini, Amalek ini sudah ratusan tahun pengen memusnahkan Israel. Genosida, ya. Karena ditegur nggak mau bertobat, maka Musa berpesan, nanti ya kalau kamu sudah sampai di tanah perjanjian, jangan lupa musnahkan Amalek. Sebab jika tidak, kamu yang dimusnahkan. Mereka nggak bertobat. Loh, lah Tuhan kan perintahkan genosida juga. Lah iya, tapi ini ditegur beratus-ratus tahun nggak bertobat, betul ya saudara ya? Kalau nggak bertobat gimana? Lah sampai hari ini kan masih banyak beberapa bangsa di dunia yang pengen menghapus Israel dari peta dunia. Betul tidak? Nah saudara, ini kelakuan mereka kayak gitu. Jadi pas keluar dari Mesir diserang dari belakang Israel itu. Tapi ditolong Tuhan. Yang kedua, mereka ini menyiksa Israel pada zaman Gideon dan hakim-hakim yang lain. Apa yang dilakukan? Coba lihat Hakim-hakim pasal yang ke-6. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, gerombolan dengan orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, bangsa-bangsa lain, maju mendatangi Israel, berkemah di situ, dan mereka datang untuk apa? Untuk memusnahkan panennya orang Israel. Tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Domba enggak, lembu enggak, keledai enggak. Maju banyak-banyak seperti belalang. Tidak terhitung, sehingga akibatnya orang Israel jadi sangat melarat. Oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi mereka ini sadis. Jadi mereka datang keroyokan. Mereka ingin melihat Israel punah pelan-pelan, mati kelaparan dan saling memakan daging satu dengan yang lain. Jadi kanibal gitu loh. Kejem gak kira-kira? Kejem sekali. Ya. Jadi Amalek itu bangsa yang seperti itu. Bayangin, datang hanya untuk memusnahkan hasil panen, ngerampok ternaknya. Jadi orang Israel terpaksa, ya zaman dulu memang mengerikan. Mereka makan daging sesamanya. Karena nggak punya bahan makan, jadi yang mati terus dimakan dagingnya rame-rame gitu. Ngeri kan? Nah mereka ingin melihat Israel musnah dengan cara begini. Jadi ketika Anda mengerti Tuhan memerintahkan mereka yang dimusnahkan, Anda sudah ngerti perintah itu masuk akal. Saudara, makanya pada waktu nanti Israel sudah berbentuk kerajaan, Raja Saul, raja pertamanya,
diperintahkan untuk apa? Memusnahkan Amalek. Tetapi dia menyelamatkan rajanya yang bernama Agag. Coba katakan Agag. Nah Agag ini dan keluarganya selamat. Keluarganya bisa melarikan diri ke luar negeri. Tapi Agagnya ditangkap lagi sama Nabi Samuel, dicincang di hadapan Tuhan. Alkitab menuliskan begitu. Kenapa? Karena zaman Agag ini dia kerap kali menyerang orang-orang Israel. Itu perempuan hamil aja dibelah perutnya. Kan ngeri kan? Bukan dibelah karena operasi sesar loh. Dibelah karena kekejaman mereka. Nah saudara, singkat cerita, kebencian Amalek kepada Israel turun-temurun gak hilang. Lalu 500-an tahun kemudian setelah Saul mati, kerajaan Israel dan Yehuda sudah runtuh. Kerajaan Yehuda ada di Babel, diperbudak sama Nebukadnezar. Terus kemudian raja-raja yang lain berganti sampai ke zaman Ahasiweros. Dan kemudian zaman Ahasiweros itu ada seorang wanita yang bernama Hadassah atau Esther yang diangkat anak oleh Mordekai tadi. Nah, di situ kita mengerti salah satu keturunan Agag yang masih hidup nanti namanya adalah Haman. Siapa? Haman. Haman jadi orang kedua di Mesir. Dia tangan kanannya Raja Ahasiweros. Dia akhirnya membujuk sang raja ketika tahu, wah, dia benci sama Mordekai, dia tahu Mordekai orang Yahudi, dia berniat untuk mengadakan genosida, membunuh seluruh orang Yahudi di 127 wilayah kekaisaran Ahasiweros. Serem kan? Dia berhasil membujuk raja, dapat cincin meterai untuk apa? Mensahkan sebuah undang-undang yang tidak bisa dibatalkan. Dia buang undi tanggal sekian, semua orang Yahudi mulai dari India sampai Ethiopia itu dimusnahkan. Gede banget loh itu wilayahnya. India saja sekarang besar sekali kan. India, terus Iran, Irak, terus lagi di sekitar situ kan ada negara apatan itu kan. Sampai ke Arab, Jordania, ke Israel, nyebrang Afrika sampai ke Ethiopia. 127 wilayah, orang Yahudi semua harus dibunuh. Nah saudara, ketidaktaatan Raja Saul itu dia kira cuma kesalahan kecil. Dia nggak ngerti perintah Tuhan itu sangat penting untuk ditaati. Nah di zaman inilah ketika orang Yahudi terancam. Maka Esther punya posisi sebagai permaisuri. Sebagai ratu istrinya Raja Ahasiweros. Tapi raja ini tidak ngerti bahwa istrinya orang Yahudi. Ya. Nah coba kita lihat ya, Esther pasal 2 ayat 5-6 berkata begini. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin, katakan Benyamin. Ya, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda. Nah saudara, Mordekai ini kakak sepupunya Esther. Esther tuh adik sepupu tapi beda umur jauh. Ya, nanti Mordekai ini karena Esther nggak punya ayah ibu lagi, maka Mordekai mengangkat Esther sebagai anak angkatnya, gitu ya. Nah, saudara, Mordekai jadi pejabat di sana. Esther jadi permaisuri. Tapi raja nggak tahu dia orang Yahudi. Singkat cerita, Haman tadi sudah bikin undang-undang untuk pemusnahan orang Yahudi. Nah, saudara sekalian, timbul kegemparan di antara orang Yahudi. Wah, di tanggal yang ditetapkan, semua orang Yahudi mau dibunuh. Dia bingung bagaimana menyelamatkan bangsanya. Dia berusaha menemui sang ratu di istana ratu. Nggak bisa langsung ngobrol. Zaman dulu nggak ada telepon, WhatsApp, nggak ada. Jadi terpaksa bicara lewat petugas. Ya, sampaikan kepada Esther, tolonglah. Kalau bisa kamu menghadap raja, selamatkan bangsamu. Gitu kan. Selamatkan bangsamu. Mordekai berharap Esther mau menghadap raja untuk membela bangsanya. Kan kamu lebih dekat kepada raja dibandingkan Haman. Haman penasihat raja, tapi engkau istrinya. Ya, tapi Esther berkata gini loh, Pak, ada aturan. Menghadap raja itu enggak sembarangan. Ini misalnya rajanya tatanya di situ. Itu pintunya, pintu masuk. Raja duduk di situ. Orang yang menghadap raja tanpa dipanggil langsung penggal di tempat. Lagi ini aku sudah 30 hari ini enggak dipanggil menghadap. Nah kalau pas datang ke istana raja, masuk ke ruangan balairung raja, rajanya pas hatinya nggak enak, moodnya nggak bagus, nggak mengulurkan tongkat emas, penggal di tempat mati. Mordekai sempat salah paham. Ya, wah ini dikira Esther nggak mau ini.
Terus kemudian dia mengingatkan Esther. Jangan gitu kamu, ya. Saya ingat itu loh, omongannya omnya Peter Parker kepada ponakannya, Spider-Man, tahu ya? With great power comes great responsibility. Apa artinya? Esther, kalau kamu itu jadi ratu, kamu itu punya tanggung jawab yang besar. Tuhan tempatkan kamu di posisi ini untuk tugas ini. Kalau kamu gak mau, Tuhan pasti tolong orang Yahudi dengan cara lain. Tapi kamu dan seisi rumahmu akan binasa. Nah saudara, dia mengingatkan Esther untuk bertindak benar. Dia mengajar Esther bahwa kamu di posisi ratu karena rencana Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Singkat cerita, Esther bilang, enggak gitu. Maksudnya gini, tolong gerakkan Pak. Doa puasa 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Aku dan dayang-dayangku juga berpuasa menghadap raja. Resikonya kalau memang harus mati ya sudah. Tapi yang penting sudah mengandalkan Tuhan. Maksudnya gitu ya. Libatkan Tuhan. Maka Mordekai menjalankan peranannya. Menggerakkan semua orang Yahudi di wilayah kerajaan itu. Utamanya di benteng itu. Ibu kota namanya Benteng Susan. Mereka doa puasa 3 hari 3 malam. Esther menghadap raja. Dan kemudian apa yang terjadi? Keadaan itu berbalik 180 derajat. Singkat cerita, kebergantungan kepada Tuhan dan kasih yang besar kepada bangsa itu menyelamatkan Esther dan orang-orang Yahudi. Haman dihukum mati. Nanti kalau Anda mau tahu detailnya, mungkin tadi direkam ya, yang pagi ya. Yang kedua ya. Oh, yang pertama enggak direkam. Ya sudah, nanti kapan-kapan. Kalau mau tahu detailnya, nanti kalau enggak kelamaan khotbahnya. Nah saudara, singkat cerita dengan cara yang hebat, dengan pengendalian diri yang luar biasa, dengan kuasa Allah, orang Yahudi enggak jadi dimusnahkan, malah hari itu yang mati 70 ribuan lebih orang-orang yang membenci orang Yahudi. Sedangkan orang Yahudi diberkati oleh Tuhan. Selamat, Esther tertolong nyawanya, raja juga selamat ya nyawanya. Nah saudara, kita melihat di sini pada saat Tuhan pakai orang Benyamin namanya Saul memusnahkan Amalek, enggak berhasil. Tuhan pakai orang Benyamin yang lain namanya Mordekai yang kebangsaannya Yahudi. Jadi suku Benyamin tapi kerajaannya Yahudi. Menghabiskan orang Amalek yaitu Haman dan keluarganya yang tersisa pada hari itu. Nah saudara, Benyamin lawan Amalek yang pertama gagal, yang kedua Benyamin lawan Amalek berhasil. Nah saudara, Mordekai ini bukan tokoh utama dalam kitab Esther ini. Tokoh utama yang disebut ceritanya itu Esther. Makanya namanya kitab Esther. Dia bukan tokoh utama, dia tokoh figuran saja. Anda kalau lihat film kan ada tokoh utama toh. Ada tokoh figuran yang cuman gini misalnya. Kelihatan dipukul plok pingsan dah. Terus kemudian gak diceritakan lagi gitu ya. Itu bukan tokoh utama. Mordekai ini bukan tokoh utama. Dia cuman figuran saja. Tapi karena hatinya menyembah Tuhan, dia tetap melakukan tugasnya dengan setia, saudara. Apakah kualitas karakter yang kita bisa pelajari dari Mordekai? Meskipun dia itu bukan orang yang jadi tokoh utama, dia cuman figuran. Tapi dia tetap melayani dan mengasihi dengan sungguh-sungguh. Saudara sekalian, pelayanan Mordekai ini dimulai dari mana? Sejak dia memelihara Esther, memungut Esther, sepupunya yang jauh usianya, dipungut jadi anak angkatnya. Katakan anak angkat. Esther ini anak angkatnya Mordekai. Awalnya Mordekai juga gak ngerti kenapa kok dia harus mengalami kesusahan seperti itu. Kerajaannya hancur, dia jadi budak di sana, ya toh, kakak sepupunya, saudara sepupunya, saudaranya sudah mati, terus kemudian dia harus pelihara adik sepupunya, anak saudara, anak omnya itu. Ya, dia angkat anak Esther, dia mengalami masa yang sulit dalam pembuangan. Dia dibebani dengan apa? Biaya hidupnya Esther yang namanya Hadasah itu. Mordekai belum tahu. Esther kecil yang dididik sama dia, dipelihara, dikasihi seperti anaknya sendiri. Itu ternyata kelak jadi ratu. Jadi orang hebat yang akan menyelamatkan dirinya, bahkan menyelamatkan seluruh bangsanya. Mordekai mendedikasikan hidupnya untuk apa? Untuk membesarkan Esther. Nah saudara, Esther pasal 2 ayat 7. Mordekai itu pengasuh Hadasah, yakni Esther, anak saudara ayahnya.
Ester diangkat sebagai anak. Mordekai dengan setia membimbing dan melindungi Ester ketika sudah remaja. Pas Raja Ahasiweros nggak punya permaisuri, karena yang lama dipecat, dia cari permaisuri baru, ada kontes mencari ratu. Maka apa yang terjadi? Ester pasal 2 ayat 20 dan selanjutnya. Mordekai membimbing Ester sampai jadi ratu. Terus kemudian atas pesan Mordekai dikatakan, adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Ester tetap berbuat menurut nasihat Mordekai seperti pada waktu Ester masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu situ, yang terdekat dengan tahta raja. Ya, mereka berkomplot untuk membunuh raja, tapi ketahuan sama Mordekai. Laporlah Mordekai kepada Ester dan Ester mempersembahkan laporan itu kepada raja atas nama Mordekai. Perhatikan, Mordekai ini melindungi Ester dan melindungi suaminya Ester yaitu sang raja. Dia tidak mencari pengakuan apapun atau penghargaan apapun. Dia tulus melakukan pelayanannya secara sederhana. Saudara, melayani itu bukan untuk cari pengakuan, pujian atau keuntungan pribadi dalam bentuk apapun. Nah saudara, dalam keadaan genting karena kejahatan Haman, mau memusnahkan orang Yahudi, maka Mordekai tetap melayani, mengasihi Tuhan dan bangsanya dengan sungguh-sungguh. Dia ngerti akhirnya, oh Ester jadi ratu untuk hari ini, untuk menyelamatkan bangsa kita dari sisa-sisa Amalek yang masih berusaha memusnahkan orang Yahudi. Mordekai terus mengajar, memperingatkan Ester, nuntun Ester dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Dia punya pengaruh besar dalam hidup Ester. Dia rela melihat Ester yang jadi bintang. Ester itu namanya artinya bintang, star, ya. Ester yang dapat nama, bahkan buku ini ditulis dengan judul namanya Ester. Mordekai bersedia bekerja di belakang layar. Dan sikap hati seperti ini diteladani oleh Ester. Waktu Mordekai membongkar kejahatan Bigtan dan Teres, Ester enggak mencuri kemuliaan. Dia bilang, ini yang lapor Mordekai, raja selamat. Meskipun laporan itu dilupakan akhirnya, nanti suatu ketika baru dibuka lagi. Nah saudara, kalau saudara dipercaya untuk mengelola sesuatu yang tampaknya remeh, enggak menjanjikan, tetaplah setia untuk melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Mordekai ini menikmati peran kecil, coba bilang peran kecil. Peran kecil untuk jadi ayah angkat bagi adik sepupunya. Saudara, hari-hari ini mungkin Tuhan kasih kita peran kecil dalam hidup ini. Saya melihat ada banyak orang tua demi membesarkan anak-anaknya. Ekonominya mereka tuh ya sulit, tapi mereka banyak berkorban. Baik korban fisik, korban waktu, bahkan korban perasaan. Untuk siapa? Anak-anak mereka. Sehingga di kemudian hari anak-anaknya punya masa depan yang bahagia. Peran mereka enggak dilihat orang. Kalau anaknya sukses, yang dapat nama siapa? Ya anaknya. Orang tuanya? Halo? Enggak kedengaran tuh ceritanya, betul enggak? Tapi tanpa orang tuanya bisa jadi begitu anaknya? Enggak bisa. Kadang Tuhan beri kita ini peran-peran kecil yang tidak terlihat di belakang layar. Apakah saudara bisa beribadah dengan tenang kalau di luar gereja tidak ada yang parkir, jaga parkir? Tenang gak ibadahnya? Pikirannya apa? Mobilnya gimana ya di bawah ya? Sepedanya gimana ya? Yang jaga siapa ya? Motornya gimana ya? Kalau gak ada orang yang jaga parkir kita gak bisa ibadah dengan tenang. Betul Bapak Ibu? Ya kan? Nah, ada peran kecil di balik setiap hal yang kita nikmati di dalam hidup kita. Maka jangan pernah melupakan jasa orang tua kita. Amin saudara. Ya, orang tua tuh ya enggak ada orang tua yang sempurna. Saya juga enggak sempurna. Tetapi kita tidak boleh melupakan apa yang mereka lakukan buat kita. Maka saudara, mari kita ingat. Melayani, melakukan bagian kita itu kita bukan untuk cari pengakuan. Bukan cari pujian. Bukan cari keuntungan pribadi. Maka Anda tahu keberhasilan Ester itu didukung oleh siapa? Mordekai. Banyak orang punya nama Ester. Yang punya nama Mordekai
Banyak atau sedikit? Hah? Nggak ada. Betul kan? Ada nggak? Nggak ada. Jarang saya tahu nama baptis biasanya apa? Yusuf, Daud, Petrus. Betul nggak? Ya kan? Yang bagus-bagus, Mordekai. Wah, jarang. Apalagi Nebukadnezar, betul nggak? Loh, Anda bacalah dengan teliti. Nebukadnezar itu bertobat loh. Terus jadi apa? Jadi penginjil kuno. Darius juga. Maka nanti kalau baptis, minta sama Pastor Gunawan. Pastor, nama baptis saya Nebukadnezar aja. Ya kan? Loh itu penginjil saudara. Baca yang jelas ya. Dia bertobat setelah jadi gila. Habis gila sadar bertobat jadi hamba Tuhan. Kan gitu kan? Nah ini Mordekai jarang disebut oleh orang-orang Kristen. Ayo di sini ada nggak yang namanya Mordekai? Coba angkat tangan. Di atas? Di belakang? Gak ada. Ya enggak ada toh? Namanya Esther ada nggak di sini? Esther, Daniel, siapa lagi? Yusuf, Maria, siapa lagi? Nama-nama pasaran betul nggak? Nah, namanya nggak terkenal. Tapi dengan dukungan orang yang tidak banyak diingat orang Kristen ini. Rupa-rupanya disitulah keberhasilan Esther. Makanya firman Tuhan dalam Kolose berkata apa? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ayo bicara, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Wah, keberhasilan seorang suami didukung sama istrinya. Amin. Amin. Nah, kalau istri nggak tunduk, suami susah nggak berhasilnya? Susah. Di surga itu ada 2 barisan. Masuk pintu surga. Ya, baris yang pertama untuk suami-suami takut istri. Banyak di sana, panjang barisannya. Barisan yang kedua cuma 2 atau 3 orang. Duh, itu untuk suami yang bisa mimpin istrinya dengan baik. Terus ditanya sama Rasul Petrus, orang pertama di barisan yang sedikit tadi. Loh, kamu kok di sini? Kamu ya, bisa mimpin istrimu ya? Loh, saya nggak tahu Pak Petrus, pokoknya saya disuruh istri saya jalan di sini. Ngerti ya saudara? Nah, rupa-rupanya dia jalan di situ juga disuruh sama istrinya. Nah, saudara lihat, ada banyak orang laki-laki gagal. Kenapa? Ya orang laki itu kan nggak sempurna, saudara. Ya, dia bisa berhasil kalau dihormatin sama istrinya. Kalau Anda pengen punya suami yang hebat, suami yang hebat itu bukan ada dengan sendirinya. Suami yang hebat itu juga diciptakan oleh istrinya, betul tidak? Halo? Iya kan, saudara? Iya kan? Di balik setiap pria hebat ada wanita. Di balik setiap pria gagal juga ada wanita, betul tidak? Maka pria-pria hati-hati sama wanita. Nah ibu-ibu kalau ingin suamimu berhasil, dukung dia, kasihi, tunduk. Tunduk itu bukan bicara nurut 100%, tidak. Kalau perintahnya menuju kepada dosa ya jangan dituruti. Tetapi meskipun kita enggak mau menuruti itu, sikapnya tetap baik, ngomongnya tetap sopan, tetap respect. Biarkan dia memimpin, kasih kesempatan, didoakan, diajak cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, dia bisa berhasil diberkati Tuhan. Lalu yang kedua, hai suami-suami, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Orang kalau nggak mengasihi istrinya, doanya terhalang. Coba baca firman Tuhan. Ada ayatnya, ya. Anak-anak, taati orang tuamu dalam segala hal. Bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hamba-hamba, taati Tuhanmu, bukan cuma di depan mereka untuk menyenangkan hatinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, kalau peranan kita ini cuma sebagai hamba, cuman sebagai istri mungkin atau sebagai suami biasa, kita mau orang-orang di kanan kiri kita ini berhasil dalam panggilan Tuhan atas hidupnya, maka lakukan peranan kecil kita dengan setia. Sebelum seorang bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat, dia harus buktikan dirinya jadi seorang pendukung yang hebat. Amin. Orang kalau pengen bangga jalan bareng dengan seorang pria sukses, buktikan dirimu jadi seorang istri yang baik. Kalau engkau ingin gandeng seorang wanita yang bijaksana, buktikan dirimu bisa mengasihi dia dengan baik. Gitu aja loh hukumnya, saudara. Nah, saudara tahu nggak nama Mordekai itu artinya little man, ya, laki-laki yang kecil. Kalau Agag itu wah keren namanya, itu gelar raja kayak Firaun gitu-gitu loh, hebat gitu loh. Tapi kita lihat
mentalnya Haman kerdil. Mentalnya Mordekai yang artinya little man itu ternyata dia berjiwa besar. Hebat sekali. Orang sederhana artinya, tapi jiwanya besar. Mordekai setia melakukan tugas-tugas kecilnya. Dia melakukan bagiannya untuk jadi pengasuh bagi Ester. Dia rela lakukan bagiannya. Ester yang tampil di panggung, dia di belakang layar, gerakkan orang untuk doa puasa. Dia nggak cari nama, nggak cari pujian. Tapi saya percaya, little man ini di surga punya kedudukan yang terhormat. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu, hari ini kalau Anda di posisinya Mordekai, jangan menyerah. Lakukan tugasmu dengan setia. Amin, saudara. Amin. Ya. Yang kedua, Mordekai tetap jadi berkat melalui talenta dan karunia-Nya. Talenta dan karunia-Nya beda dengan orang lain. Dia ini cermat. Ketika dia lihat orang, dia bisa ngerti arah orang itu mau kemana. Maka ketika dia lihat Bigtan dan Teres bersekongkol mau membunuh raja, dibongkarlah kejahatan dua orang itu. Ketika dia lihat Ester berada dalam situasi yang sulit, nggak pernah dipanggil menghadap raja sudah sebulan. Mau menghadap, kalau pas rajanya nggak enak ya, nggak enak hati ya mati juga si Ester. Terus gimana? Dia mendoakan Ester. Ketika dia bingung, dia mengingatkan Ester. Ester, ingat loh, kamu dikasih jabatan sebagai ratu untuk tugas ini. Mordekai nggak bekerja sendirian, dia gerakkan rakyatnya. Dalam gereja juga gitu, ada orang-orang yang tampil di mimbar. Ada orang-orang yang bekerja di belakang layar. Yang penting Tuhannya dipermuliakan. Amin, saudara. Ya. Nah, malah yang tekanannya lebih rendah itu yang di belakang layar. Di depan mimbar gitu malah tekanannya besar. Bahaya, betul nggak, saudara? Bahayanya apa? Bahayanya apa? Sindrom artis. Nah, bisa menjatuhkan orang itu. Saudara, Mordekai terus menasihati, menguatkan iman Ester. Dia lakukan dengan setia. Enggak kelihatan pelayanannya. Yang dicatat ya sebagai permaisuri bukan Mordekai, wong dia laki-laki. Ya Ester. Yang banyak disebut-sebut orang, ya Ester. Tapi tanpa Mordekai, Ester bukan siapa-siapa. Maka dalam 1 Korintus pasal 12, Rasul Paulus mengingatkan jemaat begini. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh kasih karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan dan yang lain sebagainya. Dalam tubuh Kristus ini Tuhan kasih karunia kepada masing-masing. Untuk apa? Supaya nama Tuhan ditinggikan. Supaya kasih dan kebaikan Tuhan dibagikan kepada banyak orang. Amin, saudara sekalian. Maka dalam gereja tidak ada Superman. Yang harus ditinggikan adalah Tuhan sendiri. Amin, saudara. Ya, maka ayo lakukan bagian kita dengan setia. Semuanya berfungsi maksimum untuk kerajaan Allah. Apapun talenta yang Tuhan kasih, pakai untuk melayani Tuhan. Temukan bagian kita dalam pergerakan ini untuk menyelamatkan jiwa sebanyak-banyaknya. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Masih ada banyak orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Ya, talenta kita sekecil apapun pakai untuk memberkati orang. Ya, coba lihat Ester pasal 4 ayat 16. Nih, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam maupun siang. Ester berkata, aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Terus aku masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa mati ya sudah. Pergilah Mordekai, diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Tugasnya Mordekai itu doa puasa. Tugasnya Ester menghadap raja. Kalau Anda disuruh milih, suruh pelayanan, misalnya di daerah terpencil, sama yang kedua doa puasa untuk yang pelayanan di daerah terpencil, pilih yang mana? Itu suku kanibal misalnya, suka makan manusia, mau nginjil di sana. Ayo, Anda pilih yang berangkat, apa yang doa puasa? Pilih yang mana? Hah? Pilih yang doa puasa ya? Iya. Nah, ini Ester harus menghadap raja loh, ancamannya mati loh. Ya, tapi nggak apa-apa.
Tapi dengan doa dan puasa kita yang sungguh-sungguh, itu bisa mengalirkan kuasa Allah bekerja. Ya, memberkati yang melayani tadi, jadi kegerakan yang besar. Nah, semua anggota tubuh Kristus harus bergerak. Karena enggak semuanya berdiri di mimbar, enggak semuanya terjun ke lapangan langsung. Tetapi ada orang-orang yang mendukung dari belakang. Doa sungguh-sungguh. Ya, Yosua perang melawan Amalek, Musa angkat tangan mendoakan. Harun dan Hur nopang tangannya Musa supaya enggak turun. Wah. Deborah dan Barak maju bertempur, Deborah yang berdoa. Saudara, doa puasa itu bukan cuma untuk pergumulan kita saja. Tapi kita juga perlu belajar berdoa puasa untuk apa? Mendukung sesama anak Tuhan yang sedang berjuang. Mendukung sesama anak Tuhan yang sedang punya pergumulan. Doa puasa bukan cuma untuk kebutuhan kita. Kalau saudara lihat kanan kirimu ada yang sedang sakit, ada yang sedang susah. Doa puasa buat mereka juga baik, saudara. Amin. Anda pilih ngalami pergumulannya atau pilih mendoakan, saudara? Halo? Ya kan lebih enak mendoakan ya. Nah, maka ayo saudara. Kita ini tidak semuanya ditaruh Tuhan di tempat yang gampang dilihat sama orang. Ya, tidak selalu kena sorotan lampu-lampu itu. Banyak kali mungkin gak dikenal. Tapi peranan kita sangat penting. Meskipun kita kelihatannya ya di dalam hidup ini gak banyak dikenal orang. Ya, kayak tokoh figuran gitu, gak masalah. Kenapa? Karena kita nggak cari kemuliaan buat diri sendiri. Kita mau kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita mau nama Tuhan yang ditinggikan. Kita senang mendukung orang-orang yang melayani Tuhan itu sampai berhasil. Amin, saudara. Ya, kalau di mana-mana sana banyak rebutan, pengen jabatan, rebutan, pengen ini, pengen itu. Kita nggak begitu. Orang tua yang waras, dia akan senang lihat anaknya sukses. Betul apa tidak? Ya kan? Kalau lihat anaknya sukses, orang tua happy. Meskipun yang diliput media anaknya, yang diberitakan di mana-mana jadi orang berhasil anaknya, tapi orang tuanya happy. Ini orang tua yang benar, orang tua yang ngawur, menghalangi kemajuan anaknya biar dia kelihatan lebih keren dari anaknya. Ini kayaknya agak sakit jiwa, betul nggak? Halo? Nah, sebagai seorang pemimpin, saya ini masih muda, tetapi saya mikir nggak, besok ya kalau saya tua, yang gantikan saya siapa? Mikir nggak, saudara? Berpikir loh, itu persiapannya panjang, jauh hari. Makanya saya berdoa sungguh-sungguh minta Tuhan tunjukkan mana anak-anak muda yang ada. Dididik untuk apa? Kelak bisa jadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masa depan. Lebih hebat, saya lebih senang. Kenapa? Yang dimuliakan adalah nama Tuhannya, bukan hamba Tuhannya. Amin. Saudara harus berdoa loh. Supaya dari tengah-tengah jemaat ini muncul orang-orang yang memberi diri untuk Tuhan. Hatinya untuk Tuhan. Mau dididik, mau dilatih untuk apa? Pekerjaan Tuhan itu gak boleh berhenti. Harus terus berjalan. Maka perlu orang-orang yang dididik. Perlu orang-orang seperti Esther. Tapi juga perlu orang-orang seperti Mordekai. Amin. Amin. Mordekai punya panggungnya sendiri. Banyak orang itu yang gak terkenal dalam Alkitab. Bahkan namanya cuma disebut 1, 2, 3 kalimat saja. Gak banyak diingat orang Kristen. Tapi sumbangsihnya untuk umat Tuhan luar biasa. Ya salah satunya Mordekai ini. Dia gak melakukan apa-apa. Tugasnya membesarkan Esther. Didik, nolong, ngangkat Esther. Mendoakan, sudah. Nah, seperti halnya orang tua pasti mendoakan anak-anaknya untuk jadi orang sukses. Saya mengajak saudara sekalian, ayo kita juga berdoa. Bagi apa? Bagi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani. Bagi anak-anak muda yang dididik, dilatih, dipersiapkan jadi orang-orang hebat di masa depan. Doakan, kasihi, bimbing mereka. Dididik dengan baik. Nanti gereja ini bisa muncul orang-orang hebat yang kelak mungkin di masa gantian saya yang sudah tua gitu ya. Nanti melihat orang-orang hebat muncul dari tempat ini jadi berkat buat Indonesia. Amin, saudara. Ya, ayo tutup Alkitabmu tapi buka hatimu untuk Tuhan. Saudara, hati yang menyembah Tuhan itu akan meninggikan Tuhan. Yang dipikirkan dia apa? Saya mau kasih warisan yang baik. Orang yang hatinya menyembah Tuhan seperti Mordekai berpikir apa? Yang harus dapat nama itu bukan dirinya.
Dia nggak keberatan mendukung orang lain untuk sukses. Ini menunjukkan kebesaran hatinya yang luar biasa. Kerendahan hatinya yang hebat dan kasihnya yang luar biasa besar. Coba saudara pikir baik-baik. Nggak semua orang tua itu sempurna. Tapi semua orang tua akan berusaha mati-matian agar anak-anaknya sukses. Malu mereka tahan, susah mereka telan, mereka nggak cerita pada orang lain. Bahkan anak pun seringkali nggak dikasih tahu. Banyak orang tua seperti itu. Mereka mengorbankan banyak hal demi keberhasilan anak-anaknya. Mordekai sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Tuhan memanggil kita semua di tempat ini untuk punya hati seperti Mordekai. Saudara, dia tetap setia melakukan tugas kecil yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia setia membimbing, menolong Esther. Saudara, hari ini peran kecil apa yang Tuhan beri dalam hidupmu? Mungkin kau hanya dipakai Tuhan untuk apa? Mendoakan pemimpinmu. Atau mungkin pasanganmu melayani Tuhan. Engkau mendoakan pasanganmu. Yang dilihat orang ya pasanganmu. Engkau mungkin gak di mimbar. Tapi kalau engkau melihat dia ada di situ, doakan. Yang muncul mungkin adalah teman baikmu. Engkau dipanggil Tuhan untuk berdoa buat mereka. Doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh itu menggerakkan kuasa Tuhan. Mau gak kita setia melakukan peran kecil kita. Entah itu sebagai sahabat, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Melakukan tugas-tugas kecil kita dengan sebaik-baiknya. Sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Sambil semua mata dipejamkan. Setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau mau meneladani kehidupan dan iman Mordekai. Yang mau berkata demikian kepada Tuhan. Letakkan tangan kananmu di dada masing-masing dan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang luar biasa. Kami dikasihi, kami ditebus, kami diberkati. Tuhan terima kasih. Kami tahu di belakang layar kehidupan kami ada orang-orang yang berdoa untuk kami. Ada orang-orang yang berjuang untuk kami. Ada orang yang melakukan peranan-peranan kecil mereka agar hidup kami diberkati. Hari ini kami pun juga sadar Tuhan memanggil kami untuk melakukan tugas-tugas kecil kami. Mendukung, mengasihi, mendoakan, memberkati orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Mendukung suami, mendukung istri, mendukung orang tua, mendukung anak-anak. Mendukung saudara-saudara seiman untuk berhasil melayani Tuhan. Kami mau melakukan tugas kami dengan setia. Mari 1 menit ke depan saudara, ambil waktu untuk berdoa bagi orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Mari masing-masing berdoa di dalam hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menerima anugerah. Kami menerima segala yang baik. Karena ada orang-orang yang menjalankan peranan kecil dalam hidup mereka masing-masing. Dengar doa kami ya Tuhan. Mari para orang tua berdoa untuk anak-anaknya. Doakan mereka punya pergaulan yang baik. Doakan mereka berhasil dalam studinya. Doakan Tuhan tuntun mereka dalam pekerjaannya. Anak-anak doakan orang tuamu. Mereka menghadapi kesulitan, pergumulan dalam mencari nafkah. Untuk kasih engkau makan, untuk kasih engkau sekolah yang baik. Doakan mereka. Haleluya.
dengar doa kami, ya Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Haleluya. Jemaat, jangan lupa mendoakan pemimpin saudara. Di tempat tersembunyi, pemimpin-pemimpinmu berdoa buat engkau. Doakan mereka, dukung, kasihi, berkati mereka. Haleluya. Jangan lupa berdoa untuk orang-orang yang melayani Tuhan di tempat-tempat yang tidak terlihat. Karena jasa mereka, karena pelayanan mereka, semua diberkati. Bersyukur untuk orang-orang seperti Mordekai ini. Haleluya. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas Tuhan? Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu. Kami mau setia melakukan tugas-tugas kecil kami, meskipun tidak terlihat, meneladani Mordekai, sehingga kami semua menjadi saluran kuasa Allah, berkat Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini kami merenungkan firman Tuhan ini. Hamba berdoa untuk Pastor Gunawan dan Ibu yang melayani pengembalaan di tempat ini. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang baik, panjang umur. Tuhan tolong kalau beberapa hari ke depan Pastor Gunawan akan menjalani operasi, Tuhan berkati sehingga berjalan dengan lancar. Beliau boleh sehat kembali dan dipakai Tuhan untuk melayani umat-Mu di tempat ini. Berkati dengan hikmat untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Tuhan urapi sehingga apa yang mereka berdua kerjakan bersama-sama dengan seluruh tim pelayanan dibuat Tuhan berhasil. Dari tempat ini biarlah muncul orang-orang hebat yang memiliki hati Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin hebat yang kelak di masa depan boleh memberkati lebih banyak orang. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan berkati mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang bergerak di dalam hati Tuhan, menjadi orang-orang yang membawa kasih Kristus dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Lindungi, jagai jemaat ini dan tolong mereka untuk senantiasa hidup di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami terima berkat firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Selamat sore, Tuhan berkati.